Baiklah, kita akan kembali belajar bersama untuk materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Kalian bisa sambil buka buku kalian di bab 1. Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, tentang produk kerajinan ini kita tetap harus memperhatikan hukum ekonomi kita, yaitu adanya supply dan demand. Jadi ini pengaruhnya nanti di harga jual. Kalau ketersediaan barang melebihi permintaan pembeli, maka akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, kalau ketersediaannya rendah, ya, kemudian permintaan pembelinya lebih tinggi, maka harganya akan menjadi tinggi juga. Selain hukum ekonomi, kita juga memiliki kelebihan untuk produk kerajinan. Yang pertama, karena produk kerajinan ini merupakan produk yang sifatnya limited edition, hanya diproduksi dalam bentuk kecil sedikit, sehingga memiliki keunikan dan memungkinkan untuk ketersediaannya terbatas, sehingga peluang kerajinan untuk menjadi produk yang harganya tinggi ini sangat besar sekali. Untuk itu kita harus melakukan riset pasar untuk bisa memastikan bahwa kerajinan kita sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Untuk materi sumber daya ini sudah pernah kita pelajari pada kelas 11. Sambil kalian baca, Ibu akan lanjutkan pada ekonomi global, ya. Kenapa kita belajar kerajinan dan ini menjadi suatu peluang yang besar? Karena ekonomi global saat ini memasuki gelombang ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif menjadi industri kreatif ini menjadi subsektor yang sangat berpeluang untuk menguasai pasar. Ada beberapa subsektor industri kreatif, ini salah satunya adalah industri kerajinan. Jadi kita belajar di sini memiliki peluang besar untuk bisa mengembangkan usaha kita. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan wirausaha. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, persiapan organisasi dan perencanaan. Ini kita mulai dengan melakukan survei pasar dan lain sebagainya. Tahapan kedua adalah produksi dan penjualan. Sedangkan tahapan ketiga adalah evaluasi kegiatan usaha. Kita lanjutkan dengan perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, kita lakukan adalah survei kebutuhan masyarakat. Jadi kita lakukan survei seberapa besar kebutuhan masyarakat akan kerajinan. Jadi mulai dari pasar lokal, apakah pasar global atau pasar nasional atau pasar global, ya. Pasar lokal ini disebut pasar lokal biasanya sama dengan sedaerah dengan daerah kerajinan itu diproduksi. Sedangkan sasaran pasar ini biasa disebut dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibedakan secara geografis atau tempat, juga dibedakan secara demografis, bisa gender, bangsa, etnis dan sebagainya, juga psikografis. Psikografis ini bisa karakter kelas sosial atau gaya hidup. Untuk bisa mengetahui hal-hal seperti itu secara rinci, kita mesti melakukan survei pasar, ya. Survei kebutuhan masyarakat, sehingga kita bisa menghasilkan kerajinan yang benar-benar dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat.
Jadi kita melakukan survei kebutuhan, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian produk yang sudah ada, kemudian bisa jadikan atau produk yang belum ada, kemudian pasar sasarannya. Hasil survei ini akan menentukan produk apa yang paling sesuai oleh pasar lokal tersebut. Selain itu juga kita perlu melakukan survei selera estetis atau daya beli. Jadi misalnya ini dicontohkan, di sini sudah ada contohnya, apakah sasaran pasar kita suka dengan produk yang etnis atau lucu, atau mungkin produk yang modern atau produk yang klasik. Ini nanti menjadi sumber ide dari kerajinan yang akan kita buat. Kemudian jangan lupa survei tersebut juga mencantumkan warna yang disukai, ya. Kemudian untuk penghasilan ini tentu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Jadi intinya untuk menentukan ide produk kita perlu melakukan survei pasar yang terkait dengan segmentasinya, kemudian demografisnya, apa dari usianya, produk apa yang dibutuhkan, kalau itu dari jenis kelamin, produk apa yang disukai di masyarakat, juga terkait dengan pendaftaran. Kita juga mensurvei tentang segmentasi psikologisnya.